Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah pukul 8.38, saya coba mulai saja. Sambil ini masih ada beberapa teman-teman mahasiswa yang mencoba untuk join. Silakan bagi yang belum sarapan bisa disambi sarapan, silakan boleh. Baik, sedikit saya coba sampaikan berkenaan panduan perkuliahan kemarin. Walaupun kemarin sudah ada beberapa yang sudah melihat video saya, tapi di sini mungkin nanti bisa Anda tanyakan berkaitan kontrak perkuliahan kita apabila ada yang belum jelas. Jadi yang pasti ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami di sini. Yang pertama adalah teman-teman mahasiswa nanti wajib untuk bergabung di grup baik Classroom. Jadi Classroom nanti digunakan untuk mengirimkan tugas. Kemudian WhatsApp. Nah, WhatsApp ini nanti kalau ada informasi-informasi penting yang sifatnya adalah mendadak, itu nanti bisa saya sampaikan lewat WhatsApp. Karena kebetulan di smartphone saya itu tidak bisa digunakan untuk membuka emailnya Sinus ACID. Jadi kalau saya membuka Classroom itu harus pakai laptop. Jadi agak sedikit butuh waktu lah. Kemudian untuk presensi, silakan nanti presensinya itu sesuai dengan jadwal perkuliahan akademik. Kecuali kalau presensi online seperti pagi hari ini. Jadi ada presensi 2 berarti nanti ya. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif dengan dibuktikan dalam pengerjaan tugas, UTS, dan UAS. Nah, nanti di sini mahasiswa wajib mengerjakan tugas. Kebetulan sampai saat ini saya belum berikan tugas. Kalau di mata kuliah yang lain kurang tahu gitu ya saya. Kemudian UTS, UTS-nya nanti teori, kemudian UAS, UAS juga teori. Kemudian nanti di pertengahan perkuliahan, jadi di dalam satu semester, kurang lebih nanti setelah UTS lah, atau mungkin mendekati UAS, itu nanti biasanya saya akan memberikan seminar atau kuliah umum. Yang mana nanti narasumbernya saya ambilkan dari luar kampus, jadi bukan dari STIMIK Sinus. Kalau di semester kemarin saya meminta teman saya dari Universitas Wahid Hasyim Semarang untuk ngisi di salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti seminar, dapat sertifikat gitu ya. Jadi bisa memperkaya keilmuan teman-teman. Jadi bisa di-compare antara apa yang teman-teman mahasiswa dapatkan di kampus dan di dunia luar. Kemudian untuk komposisi nilai, penilaiannya standar seperti yang sudah ditetapkan di kampus, 20% UTS, 20% tugas, 30% UTS, 50% UAS. Sama. Kemudian untuk nilai nanti saya sampaikan di web, atau mungkin nanti langsung saya upload di Classroom, atau mungkin juga saya upload di grup WhatsApp, di mana nanti filenya dalam bentuk file Excel. Jadi nanti teman-teman bisa melihat nilainya itu dapatnya berapa, kemudian ngitungnya seperti apa, kemudian misalkan sudah sampai di UTS, teman-teman pengen nilai UAS-nya itu A, itu berarti nanti UTS-nya tugas setelah UTS itu nanti harus dapat berapa, nah itu bisa mengira-ira. Kemudian tugas yang tidak dikerjakan atau terlambat mengumpulkan tidak akan mendapatkan nilai. Nah, jadi kalau ada tugas kemudian kok tidak dikerjakan atau mungkin terlambat, nah itu nanti tidak mendapatkan nilai.
Kenapa kok terlambat mengumpulkan tidak mendapatkan nilai? Karena di sini saya memberikan waktu pengerjaannya itu 7 kali 24 jam, jadi 1 minggu waktunya. Jadi misalkan hari ini hari ini ada tugas, kemudian teman-teman kerjakan, maka nanti pengumpulannya adalah hari Selasa berikutnya. Jadi waktunya sangat lama sekali. Jadi tidak ada alasan atau hambatan berkaitan dengan pengerjaan tugas. Kemudian untuk UTS dan UAS, apabila terlambat, maka nanti akan dikurangi nilainya 25% dari total nilai. Jadi misalkan total nilainya itu 80, maka nanti 25% dari 80. Atau 20, jadi 80 dikurangi 20, jadi 60. Nah itu nanti juga sama pengerjaan UTS dan UAS itu 1 minggu. Kemudian untuk materi akan saya sampaikan setiap hari Selasa maksimal pukul 18.00. Karena hari ini ada tatap muka, maka nanti akan langsung saya berikan untuk materi yang kedua. Tapi mohon maaf, untuk materi yang kedua ini bentuknya bukan PowerPoint, tapi dalam bentuk file Word yang di PDF-kan. Kalau kemarin kan dalam bentuk PowerPoint. Jadi itu kurang lebih untuk kontrak perkuliahan kita yang pasti selama Anda berada di jalan yang benar gitu ya, on the right track gitu. Saya yakin untuk mendapatkan nilai itu nggak ada masalah. Nilai A itu nggak ada masalah. Jadi yang pasti ketika ikut kuliah saya, misalkan nanti harusnya jadwalnya nanti tapi nggak bisa atau berhalangan hadir, boleh join di kelas yang pagi. Yang pasti dosennya sama, mata kuliahnya sama. Itu ada yang ditanyakan terlebih dahulu mungkin sebelum saya masuk ke materi? Silakan. Belum, Mbak. Belum ada ya? Kalau belum ada, saya masuk ke sedikit ke materi. Sebenarnya materi ini sebagian sudah teman-teman dapatkan ketika salam kampus kemarin, waktu ada pendidikan 4.0 kemarin. Hanya saja di sini saya mencoba untuk memperjelas lagi. Jadi bukan di bidang pendidikan, tapi di revolusi industri itu sendiri. Jadi di bagian industrinya sendiri. Jadi kalau kita ketahui bersama yang namanya revolusi industri, sampai saat ini itu kalau di Indonesia itu masuk di revolusi industri 4.0. Di mana kalau di Eropa itu sudah mulai ke 5.0. Nah, tentunya revolusi industri ini nanti akan mempengaruhi transformasi atau perkembangan dunia digital dan teknologi informasi, itu sudah pasti. Nah, kalau itu berkembang secara otomatis nanti orangnya juga harus ikut berkembang gitu ya. Nah, transformasi digital itu apa? Kemudian nanti revolusi industri yang berkaitan dengan teknologi itu nanti seperti apa? Kita akan coba sedikit ulas di sini. Jadi kalau kita ketahui, mungkin kemarin ada yang sudah dapat newsletter dari saya, atau nanti kalau yang belum saya share, yang waktu salam kampus kemarin. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, revolusi industri itu diawali dari negara Eropa, jadi bukan resmi dari Indonesia. Jadi Indonesia itu negara berkembang yang mengikuti perkembangan dunia luar. Jadi ada beberapa kosakata, ada beberapa teknik, ada beberapa model yang meniru perkembangan dari luar. Salah satunya adalah industri. Dari sisi industri. Nah, secara garis besar, perkembangan revolusi industri di sini
kalau Anda lihat, yang pertama adalah industri 1.0, industri 2.0, kemudian 3.0, 4.0. Kalau dilihat dari gambarnya saja, mungkin teman-teman mahasiswa itu sudah bisa melihat, oh ya namanya industri 1.0 itu zaman dulu itu belum ada mesin otomatisnya, kemudian masih manual dan seterusnya. Jadi revolusi industri di sini itu menggambarkan teknologi yang digunakan untuk membangun sesuatu. Jadi misalkan kalau di pabrik baju misalkan, atau mungkin pabrik kain misalkan, nah itu masih menggunakan sistem manual. Nah, itu industri 1.0. Sehingga di sana teknologi yang digunakannya pun juga manual. Kemudian naik lagi ke 2.0. Sudah menggunakan mesin, tapi semi otomatis. Jadi masih digerakkan dengan manusia. Sampai saat ini sudah semi artificial intelligence, pakai AI. Jadi kalau AI itu teknologi yang digunakan itu manusia itu bisa dikatakan sudah tidak banyak bersentuhan langsung dengan industri teknologinya, teknologi industrinya. Nah, mungkin nanti di revolusi industri 5.0 itu sudah tidak ada manusia. Jadi adanya adalah sistem komputer, kemudian perangkat, hardware, software, yang bisa berjalan secara otomatis. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah musnahnya pekerjaan manusia itu di sini. Jadi di industri 5.0. Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk menangani munculnya efek negatif dari industri 5.0 ini ya tentu kita kembali lagi ke budaya orang Indonesia. Jadi jangan sampai yang namanya budaya manusia dengan manusia, jadi man to man, human to human itu sudah mulai pudar. Jadi misalkan sekarang sudah bisa terlihat kalau mungkin teman-teman itu jalan bareng dengan temennya itu jalannya sudah mulai merunduk gitu ya, lihat HP-nya sendiri-sendiri. Atau mungkin ngajak makan teman-teman, atau mungkin ngajak makan pacarnya gitu ya, sampai di rumah makan duduk gitu ya, langsung merunduk gitu, sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Nah ini efek-efek negatif dari revolusi industri itu sendiri. Nah ini untuk contoh dari teknologinya. Kalau di era revolusi industri 1.0, 1.0 itu komputernya zaman dahulu ya masih mainframe. Jadi komputernya masih sebesar almari gitu ya. Nanti bisa dipelajari di mata kuliah SOPIK, Sistem Operasi dan Pengelolaan Instalasi Komputer nanti. Ada sejarah komputer nanti di sana. Kemudian masuk lagi client server dan internet, sudah mulai muncul internet. Kemudian ada cloud, mobile, dan big data. Jadi sudah ada penggunaan handphone di revolusi 3.0. Kemudian yang 4.0 itu sudah basisnya adalah intelligence technology. Jadi seperti mungkin kalau sekarang teman-teman punya smartphone yang fingerprint, nah itu sudah masuknya intelligent technology. Kemudian ada yang pakainya wajah gitu ya, face detection, nah itu juga masuk ke intelligent technology. Kemudian framework dari revolusi industri itu sendiri, nah ini ada banyak sekali. Jadi yang mendasari adanya revolusi industri itu sendiri. Yang pertama adalah semuanya itu terintegrasi secara digital. Baik orang dengan orang, ataukah orang dengan perangkat, ataukah perangkat dengan perangkat. Jadi di sini kalau orang dengan orang itu
Teknologinya bisa berupa mobile device. Kemudian kalau perangkat dengan perangkat itu bisa IoT, Internet of Things. Kemudian digital business. Jadi menggabungkan antara kebiasaan manusia di dunia industri, jadi bisnis. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang bisa melihat seperti Tokopedia, kemudian Lazada, dan lain seterusnya, itu adalah hasil dari perkembangan revolusi industri itu sendiri di dunia bisnis. Jadi sekarang kalau beli itu tidak perlu ke warung gitu ya, cukup pencet smartphone-nya, buka aplikasinya, nanti barang sampai sendiri. Di aplikasi itu sendiri juga, di sana sistemnya juga otomatis. Jadi misalkan Anda beli, kemudian masukkan keranjang, kemudian Anda dapat bonus itu misalkan, atau mungkin gratis free ongkir. Nah itu free ongkirnya itu sudah by system. Jadi bukan orangnya di sana harus, oh ini si A ini belinya sekian, tak kasih bonus sekian. Tidak. Jadi basisnya adalah otomatisasi. Kemudian ada lagi ini sambil saya admit para partisipan gitu ya. Kemudian ada lagi digitalisasi untuk produk dan layanan. Nah, untuk produk dan layanan. Ini seperti contoh sederhananya adalah PLN lah, listrik PLN. Kalau zaman dahulu mungkin teman-teman bisa melihat kalau PLN, jadi ada orang nyuri listrik itu nggak ketahuan kalau zaman dahulu. Kemudian zaman dahulu juga belum ada yang namanya token. Nah, sekarang karena ada perkembangan teknologi, perkembangan perangkat, sumber daya perangkatnya, maka listrik itu bisa digunakan untuk jalur internet. Jadi kalau token itu kan sebenarnya kan dia mengakses internet servernya PLN. Padahal tidak ada kabel jaringan di sana. Adanya adalah kabel listrik. Nah, itu teknologinya adalah merubah dari teknologi listrik, jadi perantara listrik menjadi perantara internet. Itu salah satu contohnya. Kemudian misalkan tadi kasusnya, mungkin kalau dulu ada orang nyuri itu nggak ketahuan, kalau sekarang ada yang nyuri itu bisa ketahuan. Karena bisa dimonitor langsung lewat jaringan listrik yang bisa digunakan internet itu tadi. Jadi bisa dikatakan jaringan listriknya itu bisa digunakan untuk mengakses informasi-informasi perangkat yang ada di masing-masing rumah. Ya. Ini adalah framework dari revolusi industri 4.0 dan masih banyak lagi. Kalau saya bahas satu persatu, ini nanti terlalu lama gitu ya. Nah ini mungkin kalau bisa saya gambarkan, kalau zaman dahulu itu masih berjalan semacam ini sebelah kiri. Kemudian sekarang manusianya sudah nggak ada, gitu, tinggal robot gitu ya. Manusianya merunduk, kembali merunduk. Jadi pegang HP gitu ya. Jalannya kan jadi merunduk gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke transformasi digital. Transformasi itu apa? Transformasi itu perubahan. Kemudian digital itu bisa Anda asumsikan sebagai teknologi. Jadi transformasi digital di sini adalah perubahan yang berlangsung bertahap mengikuti tatanan kehidupan dengan mengadopsi perkembangan teknologi. Di mana perubahan ini nanti bisa digunakan untuk menghadapi tantangan yang lebih baik, digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, ini adalah transformasi digital. Nah, kenapa kok perlu? Yang pertama adalah tadi dipengaruhi oleh revolusi industri tadi. Jadi kalau semakin berkembang industrinya, berkembang cara pikirnya, tentu teknologi ini juga ikut berkembang. Kalau teknologi berkembang, tentu ada transformasi-transformasi di berbagai macam sisi. Kemudian semakin banyaknya kebutuhan juga akan mempengaruhi
adanya perkembangan itu sendiri. Kemudian beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah. Ya, seperti toko online itu tadi, contoh sederhananya. Kemudian produk berbasis teknologi digital, e-money, kemudian digital wallet, internet banking, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kasus korupsi itu sudah masuk ke ranah cryptocurrency. Jadi kalau pencucian uang sekarang bukan dibelikan aset itu ya. Jadi bukan dibelikan aset dalam bentuk barang, tapi sudah main-main dengan cryptocurrency. Jadi sudah mulai berkembang. Gitu. Kemudian generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologinya. Ini kalau mungkin teman-teman mahasiswa di sini cocok sekali karena lahir di generasi-generasi baru, sehingga ketika lahir itu teknologi itu sudah berkembang. Jadi mau tidak mau juga harus mengikuti semacam itu. Nah, yang perlu ditransformasikan agar nanti teman-teman mahasiswa itu bisa mengikuti perkembangan. Yang pertama adalah perubahan mindset, kemudian manusianya, kemudian budaya, kemudian proses, kemudian teknologi. Jadi yang pertama adalah perubahan mindset, pola pikir. Jadi pola pikir di sini bukan hanya pola pikir dari sisi manusia, tapi pola pikir dari dunia industri itu sendiri. Jadi misalkan nanti teman-teman mahasiswa bekerja gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan mindset itu adalah pola pikir dari pimpinan, kemudian karyawan, kemudian seluruh pekerjanya. Itu juga harus bisa dirubah pola pikirnya. Nah misalkan yang jadi masalah adalah ketika di suatu perusahaan atau industri itu memiliki orang-orang yang terlahir di generasi-generasi lama. Sehingga untuk membangun mindset itu susah sekali. Ini pernah saya hadapi ketika saya punya teman seorang dokter, gitu ya, jadi dokter, di mana dokter itu dia tidak mau menggunakan teknologi. Jadi misalkan konsultasi menggunakan sistem itu dia tidak mau, dia masih tetap ingin menggunakan kertas, jadi paper basisnya. Jadi kalau menggunakan teknologi itu sebenarnya lebih mempermudah. Yang pertama mempermudah si dokter, yang kedua adalah mempermudah si pasien untuk bisa mengakses informasi. Tapi tentu ternyata ini tidak serta-merta bisa merubah mindset dari kebiasaan dokter tersebut. Kemudian yang kedua adalah perubahan manusia. Yang perlu dirubah dari manusia, selain dari mindset itu sendiri, selain dari pola pikirnya, juga dirubah dari sisi sumber daya manusianya. Jadi perlu adanya contoh pelatihan, training, ataukah mungkin seminar, di mana itu bisa membangun manusia agar bisa turut serta, agar bisa mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi informasi. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini kalau kuliah itu, misalkan ada seminar gitu, ini ada seminar nih, free. Saya jam itu ada acara di sana. Nah, jangan sampai semacam itu. Jadi sebisa mungkin silakan nanti kalau teman-teman mendapat informasi seminar dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman ikuti. Karena itu akan membuka wawasan teman-teman baik secara keilmuan maupun secara umum. Selain itu juga bisa menambah relasi atau teman. Nah, ini saya masih banyak yang keluar masuk ini. Kemudian yang ketiga adalah budaya.
Nah, nanti bisa dicoba nanti dibaca sendiri-sendiri. Jadi budaya di sini adalah juga masuk dari ranah manusianya itu sendiri, kemudian juga perusahaannya sendiri. Tapi di sini budaya di sini lebih ke arah ke bagaimana sih seorang tim, kemudian seorang pekerja, seorang pimpinan itu bisa serta-merta langsung bergerak cepat ketika ada perubahan. Itu adalah perubahan budaya. Kemudian bagaimana sih ketika ada sebuah produk sudah dihasilkan, kemudian itu membuahkan produk baru lagi atau inovasi. Ya, makanya kemarin di Salam Kampus kemarin, hal utama yang perlu diperhatikan ketika masuk di revolusi industri 4.0 adalah inovasi. Kata kuncinya adalah inovasi. Kemudian proses. Proses di sini lebih ke arah sistemnya. Kalau pabrik ya mesinnya lah, gitu ya. Cara mudahnya. Jadi selain manusia, kemudian pola pikir, kemudian budaya, tentu yang perlu kita rubah adalah perangkatnya. Karena perangkat ini digunakan untuk melakukan proses produksi. Jadi misalkan ada sebuah pabrik gitu ya, ada sebuah industri, pekerjanya sudah mumpuni, tersertifikasi semuanya. Pimpinannya juga punya daya inovasi yang sangat tinggi. Tetapi perangkat mesinnya itu tertinggal jauh dari perusahaan lain. Nah, ini juga akan menjadi untuk melakukan transformasi ke hal yang lebih baik itu juga tidak mungkin terjadi. Nah, di sini. Nah, untuk bisa melakukan perubahan dari sisi proses di sini, tentu seseorang akan melakukan pengujian. Jadi sebenarnya perusahaan saya itu dibanding perusahaan dia itu seperti apa sih? Jadi melakukan benchmarking, jadi perbandingan. Kalau merasa di tempat kita atau di tempat saya perusahaannya adalah memiliki mesin-mesin atau mungkin perangkat-perangkat yang kadaluarsa, tentu di sini mau tidak mau juga harus diperbarui terkait dengan perangkat-perangkat yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Jadi proses produksi itu bukan di perusahaan saja, bukan. Tapi bisa dalam bentuk sistem, aplikasi, nah itu juga merupakan perangkat-perangkat proses produksi. Kemudian perubahan teknologi itu sendiri. Di sini. Tentu kalau yang namanya tadi ada mesin, tentu mesinnya ini digerakkan dengan apa? Apakah bisa secara otomatis ataukah tidak? Bisa dikontrol dari jarak jauh ataukah tidak? Ini contoh transformasi dunia digital di dunia industri. Ada Amazon, Netflix, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia tadi sudah saya sebutkan ada Tokopedia, Gojek itu masuk di transformasi digital juga. Kemudian kunci keberhasilannya adalah komitmen, kemudian dukungan dari stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah orang-orang atau bagian-bagian di luar dari perusahaan atau di luar dari sistem. Kalau Stimixinos misalkan stakeholder-nya ya misalkan Stimixinos kerjasama dengan BCA ya berarti stakeholder-nya BCA. Kemudian rencana yang jelas dan terukur, sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, dan adanya insentif yang menarik. Tentu kalau nggak ada gaji gitu ya, walaupun sebagus apapun pegawainya, kalau nggak ada reward ya pegawainya tidak semangat. Gitu. Nah, kemudian untuk prediksi masa depan tentang transformasi digital, yang pertama adalah menjadikan dorongan strategis untuk semua aspek. Jadi kalau kita lihat contohnya tadi, teknologi itu tidak hanya serta-merta di dunia komputer, programming, itu saja, itu tidak. Jadi teknologi informasi itu ada di semua aspek.
kedokteran, ada teknologi informasi. Kemudian di bagian industri ada teknologi informasi. Perbankan ada teknologi informasi. Pendidikan ada teknologi informasi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman mahasiswa itu ketika kuliah di jurusan yang berbau dengan informatika atau sistem informasi atau teknologi informasi, itu fokusnya ya cuman komputer sama programming gitu aja. Itu tidak. Jadi jangan menutup diri dari luar, dunia luar. Kemudian inisiatif akan dikonsolidasikan menjadi satu misi dan satu fungsi. Kemudian transformasi digital akan membutuhkan keterampilan baru dan perubahan dalam investasi teknologi informasi. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya inovasi tadi. Kemudian analisis big data akan berfungsi sebagai dasar transformasi digital. Nah, sekarang eranya adalah big data, data dalam jumlah besar. Jadi kalau mungkin paling sederhananya adalah, contoh sederhananya saja adalah smartphone teman-teman itu kalau sekarang itu internalnya ada yang sudah sampai 256 giga itu. Itu contoh kenapa kok sekarang banyak sekali data-data yang disimpan dalam jumlah besar. Kemudian IoT, Internet of Things, akan menjadi pemeran utama dalam perluasan transformasi digital. Jadi IoT. Bahkan sekarang Big Data dan IoT ini di Indonesia sudah banyak sekali digunakan. Salah satu contoh yang paling sederhananya adalah ketika Anda melewati jalan tol gitu ya. Sekarang bagian tempat untuk gate-nya, gerbang tolnya itu orang-orangnya sudah dipindahkan itu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa yang dulunya suka lewat jalan tol gitu, kalau lewat gerbang tol itu banyak sekali orang-orang dalam pembayarannya di gerbang tolnya itu masih menggunakan orang, tapi kalau sekarang itu sudah tidak ada. Jadi basisnya adalah mesin, komputer. Tinggal tempelkan kartu tolnya, e-tolnya, kemudian nanti sudah terbuka sendiri. Itu IoT. Kemudian big data-nya adalah data transaksi itu sendiri. Jadi bisa Anda bayangkan ketika satu hari itu gerbang tol melayani 10.000 kali transaksi, nah, itu kan sudah masuk ke ranah big data. Data yang diolah secara jumlah besar. Ini yang terakhir dari materi saya yang pertama kemarin. Ada salah satu quote. Saat transformasi digital dilakukan dengan benar, itu seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu. Jadi hasilnya itu akan sangat cantik, sangat sempurna, sangat bermanfaat. Tetapi kalau dilakukan dengan salah, ya Anda hanya bisa melihat ulat itu sendiri. Gitu ya. Nggak jadi kupu-kupu. Bahkan ulatnya bisa mati dan membusuk. Itu adalah transformasi digital jika dilakukan dengan benar. Benar dalam artian adalah semua dilakukan transformasi. Baik dari pola pikirnya, baik dari manusianya, baik dari budayanya, baik dari prosesnya maupun teknologinya. Itu kurang lebih ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau malu open mic ya lewat chat saja. Pak, saya izin off cam, jaringan tidak stabil, Pak. Ya, silakan. Kalau mau off cam juga boleh. Atau mungkin, Pak, saya izin kebelet ke belakang, silakan. Saya biasanya setiap ada kuliah daring semacam ini, saya akan simpankan rekodnya untuk bisa Anda nikmati di kemudian hari gitu ya. Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjut sedikit ke materi yang kedua.
yaitu computational thinking. Computational thinking. Jadi berpikir secara komputasi. Jadi kalau tadi di transformasi digital di sana ada perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan dari pola pikir, kemudian ada manusianya, kemudian ada budayanya. Nah, tiga inilah yang melandasi adanya berpikir secara komputasi. Oke, langsung saja. Ini nggak banyak, cuman 3 slide, 3 lembar ini. Jadi computational thinking dalam bahasa Indonesianya disebut dengan berpikir komputasi, di mana karakteristiknya ada decomposition, kemudian pattern recognition, kemudian algorithm, kemudian abstraction. Nah, decomposition itu apa sih? Nah, nanti mohon maaf kalau misal ada beberapa materi saya yang berbahasa Inggris, silakan nanti bisa dibaca. Jadi kalau ada materi bahasa Inggris, jangan serta-merta langsung, ini bahasa Inggris, jangan. Sebisa mungkin coba Anda baca, Anda cerna, ya walaupun tidak tahu artinya, setidaknya satu kalimat itu ada 1-2 kata yang tahu artinya. Karena apa? Banyak sekali referensi di teknologi informasi itu basisnya adalah bahasa Inggris. Nah, ketika Anda sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, suatu saat nanti Anda tidak akan kaget gitu ya. Sebentar, ini ada yang tanya saya sebentar. Baik, saya lanjut lagi. Jadi tadi yang pertama adalah decomposition, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk dicarikan solusi. Nah, seorang computational thinker, jadi seorang yang berpikir komputasi, itu harus bisa memecahkan masalah-masalah menjadi bagian-bagian kecil. Jadi misalkan ada permasalahan nih, ternyata contoh sederhananya, di sini ada permasalahan nih, di suatu perusahaan itu komputernya itu ada 150. Kemudian ketika digunakan untuk koneksi internet bareng, ternyata ada beberapa komputer yang tidak bisa mengakses internet, misalkan. Nah, di situ seorang computational thinker, jadi orangnya yang memiliki sifat atau karakteristik berpikir komputasi, itu harus bisa memecahkan masalah dan membagi-bagi masalah tersebut ke bagian-bagian yang kecil. Tadi permasalahannya semacam itu, ya berarti gini, kalau 150 komputer, berarti nanti dibagi 3, masing-masing bagian, jadi 50 komputer, 50 komputer, 50 komputer, itu dikasih switch 111. Tentu dengan orang yang memiliki cara berpikir semacam itu tentu harus memiliki keilmuan-keilmuan yang mendasar yang lainnya. Kalau semester 1 kemudian diajak berpikir semacam itu agak sedikit sulit karena memang keilmuannya masih terbatas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pattern recognition. Ini karakteristik yang kedua.
mengumpulkan, menyimpan, dan merepresentasikan data dalam bentuk informasi yang mudah dipahami komputer untuk membantu kita dalam menemukan dan mengenali pola, membuat prediksi, dan mengkomunikasikan ide-ide yang penting. Nah, ini tentu tugas Anda nanti, yaitu adalah membuat program atau aplikasi. Itu adalah salah satu solusi dari masalah tersebut. Salah satunya adalah membuat aplikasi atau software. Kemudian yang ketiga adalah abstraction, sebuah proses yang mengurangkan kompleksitas permasalahan dengan fokus terhadap pokok masalahnya. Ini adalah turunan dari decomposition tadi, jadi setiap masalah yang sudah dibagi-bagi menjadi kecil, dengan pemberian pemecahan masalah masing-masing. Jadi tadi ada 50 komputer dikasih switch, 50 komputer lagi kasih switch 1, 50 komputer lagi kasih switch 1. Nah, tentu di situ membutuhkan biaya yang banyak. Karena harus beli switch 1, switch 1, switch 1, kabelnya nambah lagi, kabelnya nambah lagi. Nah, semacam itu. Nah, bagaimana caranya agar itu bisa optimal? Kabelnya tidak banyak, switch-nya tidak banyak, jadi efektif, efisien. Nah, itu seperti apa? Nah, itu adalah karakteristik dari sisi abstraction. Mungkin switch-nya dibelikan yang pas saja. Jadi misalkan 50 ya belikan yang 64 port saja. Jangan yang 128, nanti sisanya ada banyak. Misalkan semacam itu. Kemudian di sini kabelnya masih bagus. Nah, pakai saja kabel yang lama. Berikan penambahan kalau memang itu dirasa kurang saja. Jadi jangan diganti semuanya, misalkan semacam itu. Kemudian yang keempat adalah algoritma desain. Sebuah proses untuk merancang tahapan penyelesaian masalah yang akan dibantu komputer untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika nanti Anda melakukan hal di dalam pattern recognition tadi, jadi ketika Anda membuat sebuah aplikasi, jadi ketika Anda membuat aplikasi atau program atau software, tentu di situ Anda harus merancangnya berdasarkan algoritma. Ya paling sederhananya misalkan pakai if else, for, dan lain sebagainya. Nah itu nanti Anda pelajari di mata kuliah kalau tidak salah, algoritma dasar kalau nggak salah mata kuliahnya. Saya lupa nama mata kuliahnya. Yang pasti di dalamnya akan mempelajari beberapa macam algoritma. Kemudian di dimensinya ada 3 dimensi, yaitu komputasional konsep, kemudian praktis, kemudian perspektif. Di sini sudah ada penjelasannya. Jadi seorang mahasiswa yang merancang sebuah karya dengan pola, scratch, mereka juga sedang belajar konsep programming secara bersamaan. Nah, jadi sebenarnya yang ketika Anda mempelajari tadi, punya karakteristik pattern recognition, abstraction, algoritma, kemudian decomposition, tentu di situ sebenarnya Anda itu sudah mempelajari bagian-bagian dasar dari sebuah pemrograman sebenarnya. Jadi kalau di pemrograman itu ada permasalahan. Permasalahannya seperti apa, kemudian dibuat skripnya, model skripnya seperti apa, nulisnya seperti apa. Nah, sebenarnya itu sudah sudah menjadi dasar Anda belajar programming. Nah, konsep pemrograman ada sequence, loops, parallelism, event, kondisional, operator, data.
Sekuen itu adalah mengeksekusi set blok, kode, atau instruksi secara berurutan. Nah, ini sudah masuk ke bahasa-bahasa programming ini. Loop itu perulangan. Paralelism mengatur beberapa objek untuk dapat dieksekusi di waktu yang bersamaan. Kemudian event itu adalah ketika ada sesuatu dieksekusi, jadi membuat sebuah event ketika ada event yang dieksekusi di dalam sebuah program. Kemudian kondisional itu adalah mengeksekusi set blok kode atau instruksi berdasarkan suatu kondisi. Operator, penggunaan ekspresi matematika dan logika. Kalau Anda belajar pemrograman, tentu di sini matematika dan logika itu juga akan dituntut. Kemudian data, menyimpan, mengambil, dan memperbarui sebuah nilai. Mungkin kalau di pertemuan kemarin mungkin ada yang sudah mengenal tipe data. Ada integer, integer itu untuk angka bulat, char, varchar itu untuk karakter, hanya beda panjangnya saja. Kemudian kalau Anda menggunakan gambar atau file itu menggunakan blob, BLOB, blob. Kalau Anda menggunakan karakter yang panjang sekali, misalkan untuk menuliskan rangkuman atau mungkin abstrak atau mungkin ringkasan, nah, tipe datanya bisa menggunakan teks. Nah, ini akan Anda pelajari di mata kuliah yang lainnya. Kemudian computational practice. Yang pertama adalah experimenting dan interesting. Jadi bereksperimen dan merancang karya secara terus-menerus. Nah, biasanya kalau saya ngajar di pemrograman itu sering ngomong ke teman-teman mahasiswa, kalau programming itu seorang programmer itu tidak pernah berhenti. Ketika ada error, dia akan mencoba memperbaiki. Jadi try and error secara terus-menerus. Itu akan diulang, di looping terus sampai aplikasinya, programnya berjalan. Kemudian testing dan debugging. Jadi mencoba. Jadi setelah merancang, kemudian bereksperimen, selanjutnya adalah aplikasinya atau produknya itu dilakukan testing. Jadi dicoba terlebih dahulu, di trial. Kemudian reusing dan remixing. Jadi mengembangkan project atau ide-ide yang sudah ada di komunitas. Seperti kalau kemarin saya ngomong di Salam Kampus itu. Jadi ketika Anda membuat sebuah inovasi, itu tidak serta-merta harus membuat dari awal, tidak. Tapi bisa menggunakan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi jangan sampai amati dan tiru saja, itu namanya plagiasi. Kemudian abstracting dan modularizing. Jadi menjelajah hubungan antara keseluruhan atau bagian-bagian objek dan instruksi. Jadi selain menggunakan kembali, jadi tadi ada sebuah produk dirancang, kemudian dicoba-coba dibuat, setelah itu dicoba dites, diimplementasikan, trial, oh ternyata ini kurang bagus, produk dia bagus, coba menggunakan produk dia yang dikombinasikan dengan produk saya. Nah itu reusing, remixing. Kemudian setelah jadi, oh ternyata ini sudah bagus produknya nih. Coba misalkan kalau produk ini diintegrasikan dengan produknya dia gimana? Nah, contoh sederhananya ya seperti Tokopedia tadi. Tokopedia itu gimana sih buat toko online yang baik? Oh ternyata dulu itu ada yang namanya OLX.
yang dulu sudah memulai toko online-nya sejak awal, sebelum Tokopedia ada. Nah, ternyata ini bisa dikembangkan nih. Saya tak mengambil kelebihannya dari OLX. Kemudian dibuatlah Tokopedia, kemudian di situ ada pengembangan lebih lanjut, kemudian ada lagi misalkan, oh di sana itu ada JNE, ada JNT untuk pengirimannya. Coba tak koneksikan dengan sana. Nah, itu abstracting dan modularizing. Kemudian computational perspective. Yang pertama adalah expressing. Jadi setiap mahasiswa atau setiap karyawan, ini kalau di dunia produksi, itu bisa mengekspresikan apa yang dia suka sesuai dengan seleranya untuk menyelesaikan masalah. Jadi sesuka-suka Anda gitu ya. Yang pasti masalahnya terselesaikan gitu. Jadi ketika saya ngajar programming di mata kuliah yang lain, saya biasanya berpesan kepada mahasiswa, silakan skrip Anda bisa Anda tulis beda dengan saya. Asalkan bisa berjalan, kemudian logikanya juga bisa masuk dan tidak error. Nah, saya biasanya ngomong ke teman-teman mahasiswa semacam itu. Karena masing-masing mahasiswa itu punya cara sendiri untuk mengekspresikan pola pikirnya, kemudian kreativitasnya, menuangkannya dalam hal pemecahan masalah. Kemudian connecting. Jadi mahasiswa dapat mengenali kekuatan menciptakan suatu karya dengan atau untuk yang lain. Jadi ketika Anda mengekspresikan sebuah penulisan program tadi, tentu di situ Anda juga harus memperhatikan. Misalkan kalau itu dibaca orang lain, misalkan skrip program Anda itu dibaca orang lain, misalkan produk Anda itu digunakan orang lain, itu apakah orang lain itu bisa menggunakan atau tidak. Nah, itu nanti dipelajari di mata kuliah interaksi manusia dan komputer, itu nanti ada. Jadi membuat sebuah produk, sebuah program yang bisa digunakan oleh orang lain. Jadi jangan beranggapan bahwasanya ketika Anda bisa membuat aplikasi Anda itu mudah untuk digunakan orang lain, itu belum tentu. Kadang-kala programnya bagus, tapi ternyata digunakan susah. Karena belum tentu yang menggunakan produk Anda itu orang-orang IT. Kemudian yang ketiga adalah questioning. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan komputasi. Jadi mencari solusi sendiri, kemudian mencari referensi sendiri. Jadi kalau dulu ketika teman-teman mahasiswa masih di SMA, SMK, tentu di sana basisnya adalah dari gurunya saja. Jadi misalkan ada permasalahan ini, tanya gurunya ngasih tahu. Nah, gitu. Tapi kalau ketika Anda sudah masuk di perkuliahan, itu tidak serta-merta semacam itu. Jadi di dunia teknologi informasi, belum tentu dosen itu lebih pandai, lebih pintar, lebih tahu daripada mahasiswa. Belum tentu. Bisa jadi dosennya itu lahir di generasi lama, sehingga untuk belajar hal-hal baru itu susah untuk berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Jadi budayanya itu susah untuk dirubah. Sedangkan yang diajar itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang lahir di generasi-generasi terbaru atau milenial. Tentu di sini kalau dikatakan pengetahuan teknologinya tetap masih tinggi mahasiswa atau mahasiswa yang lahir di generasi yang baru itu tadi.
Jadi jangan berpikir ketika ada seorang dosen itu pengetahuannya juga luas, juga mengikuti perkembangan, itu tidak. Karena ada beberapa dosen yang punya budaya semacam itu. Karena memang lahirnya di generasi yang lama. Sehingga budayanya agak susah dirubah. Jadi di dunia teknologi informasi, siapa cepat, dia yang paling menguasai. Jadi siapa yang cepat akan informasi, teknologi informasi, dia akan yang lebih tahu gitu ya. Ini untuk materi saya berkaitan dengan computational thinking. Jadi berpikir komputasi. Nah, tinggal Anda nanti siap atau tidak menjadi seorang pemikir komputasi itu sendiri. Jadi pemikir komputasi itu ya, secara garis besarnya adalah Anda harus bisa berpikir kritis dengan keterbatasan referensi sumber, di mana bisa mengembangkan sendiri menggunakan basis-basis komputasi. Ya, itu dari saya. Ada yang ditanyakan, silakan. Nah, ini ada yang tanya. Pak, izin bertanya, yang dimaksud dengan cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu adalah pembayaran virtual. Jadi pembayaran virtual, di mana pembayaran virtual itu bukan berupa uang, jadi bukan bernilai dolar, rupiah, itu tidak. Jadi bukan bernilai bernilai mata uang. Kemudian di sana aset ini, jadi uang ini, itu nanti modelnya adalah misalkan di situ ada nilai 10 atau mungkin 100 misalkan. Nah, 100 ini tidak ada nilai apakah itu rupiah, apakah itu apakah itu dolar, kemudian dan lain sebagainya. Nah, 100 di sini bentar. Oke. 100 di sini jadi 100 di sini itu mata uangnya ini berdasarkan orang yang membuatnya. Jadi misalkan saya membuat penyedia layanan cryptocurrency sendiri itu misalkan ya. Mata uangnya itu berdasarkan mata uang saya. Misalkan saya punya penyedia layanan cryptocurrency di mana satu atau nilai satu itu saya bisa konversi dengan dolar adalah 10 dolar misalkan. Tapi satu di sini itu bukan bentuk uang, jadi bukan bentuk uang, bukan bentuk rupiah, bukan bentuk dolar dan seterusnya. Tapi bisa dikonversi menjadi dolar. Jadi misalkan Anda punya satu nilai cryptocurrency di tempat saya, berarti bisa ditukar dengan 10 dolar misalkan. Kemudian Anda punya 10 mata uang cryptocurrency di tempat saya, ya berarti kalau dikonversi jadi
$100, macam itu. Jadi cryptocurrency di sini itu adalah mata uang, di mana mata uangnya itu adalah virtual dan tidak bisa distandarkan. Kalau dolar itu kan ada standarnya, rupiah ada standarnya. Kalau cryptocurrency itu tidak ada standarnya. Kemudian di sini model dari mata uangnya ini basisnya adalah kriptografi. Jadi belum tentu seperti yang saya omongkan tadi, satu bisa dikonversi menjadi $10 misalkan. Bisa jadi di tempat lain, di penyedia layanan cryptocurrency di tempat lain, itu satu ini bisa dikonversi menjadi $100. Jadi tidak akan tahu, orang itu tidak akan tahu satu cryptocurrency, jadi satu mata uang cryptocurrency di tempat saya, itu sama di tempat yang lain, itu tidak. Itu akan berbeda. Nah, karena perbedaan ini tidak ada standarnya jumlah mata uang ini. Jadi mata uangnya itu tidak ada standarnya. Maka di Indonesia cryptocurrency itu masuk kategori ilegal. Jadi tidak resmi. Nah, resikonya adalah ketika nanti si penyedia layanan cryptocurrency itu adalah melarikan diri atau menutup cryptocurrency-nya tanpa pemberitahuan. Nah, itu yang jadi masalah. Uangnya akan hangus, hilang. Nah, keuntungannya adalah ketika seorang menyimpan uangnya dikonversi ke dalam bentuk mata uang cryptocurrency, itu akan sulit dilacak oleh bank. Makanya kalau orang koruptor itu menyimpan dalam bentuk mata uang cryptocurrency, itu susah sekali dilacak. Karena nilainya tidak menentu, tempatnya tidak menentu, gitu ya. Nah, itu adalah cryptocurrency. Kemudian izin bertanya Pak, apakah Bitcoin termasuk dalam cryptocurrency? Ya, Bitcoin itu adalah salah satu contoh dari cryptocurrency. Ada lagi mungkin? Nah, ini adalah salah satu mungkin bisa dikatakan transformasi yang ada baiknya dan ada negatifnya cryptocurrency ini. Baiknya adalah fleksibel, nggak baiknya yaitu tadi banyak sekali kejahatan yang masuk di sana. Ada lagi? Silakan. Belum ada? Kalau belum ada nanti jangan lupa untuk presensi. Jadi presensi ini nanti umum, tidak berbasiskan kelas. Jadi silakan nanti bisa presensi di situ, NIM nama sama tanda tangan. Baik nanti untuk yang mahasiswa STIMIK Sinus maupun yang dari program Permata. Kemudian nanti untuk rekaman nanti akan saya upload. Baik nanti untuk yang sesi pertama ini, sesi kedua, atau sesi ketiga. Ada yang tanya lagi di sini? Kemajuan teknologi di revolusi industri 5.0 ke depan itu semua sudah bergantung pada teknologi yang sudah tidak menggunakan aspek manusia seperti kata Bapak tadi. Ya, apakah itu menyebabkan manusia menjadi malas? Dan jika memang akibatnya tersebut, maka solusinya gimana Pak? Nah, efek buruknya adalah ketika negara-negara berkembang itu tidak bisa mengikuti pola transformasi itu sendiri. Jadi tentu kalau negara-negara berkembang seperti Indonesia dan lain sebagainya, tentu malas ini menjadi momok tersendiri. Jadi bisa dikatakan alasan yang paling mendasar, nah itu malas itu ya. Itu adalah budaya itu tadi. Makanya kalau tadi saya bilang
transformasi digital, transformasi di seluruh aspek itu akan berjalan baik kalau terdapat beberapa perubahan seperti perubahan pola pikir, kemudian manusia, kemudian budaya. Nah, budaya di sinilah yang harus kita rubah. Kalau Anda malas ya berarti nanti selamanya Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu ya. Kemudian solusinya gimana? Ya yang pertama mau tidak mau Anda harus mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan industri. Mengikuti tren itu bukan serta-merta, oh itu ada handphone baru, ada laptop baru, saya beli. Enggak, bukan di situ. Tapi dari sisi keilmuannya. Jadi misalkan nih, saat ini itu sudah ada yang namanya IoT, Internet of Things. Kemudian ada Big Data. Nah, bisa mungkin di situ Anda bisa mempelajari itu. Oh, Big Data itu semacam ini. Oh, IoT itu semacam ini. Kemudian ke depannya lagi mungkin ada perkembangan dari artificial intelligence, perkembangan penggabungan dari IoT dan AI misalkan. Oh, dipelajari semacam ini. Begitu seterusnya. Tetapi ketika Anda mempelajari hal semacam itu, jadi transformasi semacam itu, Anda juga harus bisa mengendalikan diri dalam hal bagian mana keunggulan Anda itu. Misalkan, oh ini ada perkembangan IoT, AI, nah, seperti tadi saya katakan. Tetapi passion Anda, hobi Anda, keinginan Anda itu bukan di IoT, bukan di AI, tapi di game, teknologi game. Ya sudah, berarti Anda mempelajari AI, IoT di bagian game saja. Nah, misalkan semacam itu. Ada juga yang mungkin passion atau kesukaannya itu di jaringan, di network, jaringan komputer. Ya sudah, berarti nanti Anda belajarnya adalah IoT dan AI di bagian jaringan komputer. Semacam itu. Mungkin ada lagi, ini mungkin yang dari program Permata, mungkin yang kalau yang non teknologi informasi gimana Pak? Ya, sebisa mungkin di sini perkembangan-perkembangan di bidang Anda, itu Anda ikuti. Misalkan perekonomian saat ini, ekonominya semacam ini. Kalau ya tetap di sini tetap ada transformasi di bidang teknologinya, saya pastikan itu. Misalkan saat ini ekonomi sedang memburuk dan lain sebagainya, maka cara satu-satunya adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat? Kemudian daya jualnya seperti apa? Juga harus ditingkatkan. Nah, ini juga misalkan contohnya, oh ini kalau masa pandemi ini susah untuk jual beli, ya sudah berarti harus online, jual beli online. Kalau jual beli online itu kurang efektif misalkan, ya sudah berarti iklan, membuat iklan dalam bentuk video atau gambar dan lain sebagainya yang bisa ditayangkan di YouTube dan lain sebagainya. Nah, semacam itu. Pak, apakah kelak manusia akan digantikan oleh suatu teknologi robotik? Dan jika iya, apa efek baik dan buruknya? Dan apakah peran manusia ke depannya kalau seperti itu? Ya namanya robot itu tentu dia dibuat oleh manusia. Jadi teknologi robot itu dibuat oleh manusia. Tentu di sini tugas kita adalah kalau kita mempekerjakan robot, berarti kita juga harus membuat yang namanya robot. Berarti teknologi-teknologi yang perlu kita pelajari adalah teknologi yang dimana itu adalah menghasilkan robot. Jadi bukan membuat robot saja, tapi teknologi yang menghasilkan robot. Seperti misalkan, robot itu harusnya punya teknologi untuk bisa membedakan mana produk yang bagus, mana produk yang sortiran, mana produk yang rusak, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk membedakan itu tentunya di situ ada banyak sekali keilmuan yang bisa dipelajari. Kemudian ada beberapa bagian-bagian yang memang
tidak bisa dikerjakan oleh robot. Jadi tidak serta-merta bisa dikerjakan oleh robot. Contoh misalkan ketika Anda bekerja di perbankan, itu tidak mungkin menggunakan robot. Anda melayani customer service gitu ya di perbankan, Anda kemudian memperkerjakan robot, ya itu sangat fatal sekali. Jadi misalkan karena robot itu tidak disetting untuk pemikiran-pemikiran budaya manusia. Jadi misalkan rendah hati, kemudian saling sapa, senyum, dan lain sebagainya, itu robot itu susah untuk dibuat semacam itu. Kemudian mengembalikan budaya-budaya ke awal lagi. Jadi kalau negara berkembang yang tidak menginginkan adanya teknologi robot menggeser manusia, ya berarti di sini harus kebijakan-kebijakan dari perusahaan itu sendiri untuk tidak menggunakan robot, jadi tetap menggunakan manusia. Jadi kembali lagi ke budaya awal. Tentu ini sangat susah sekali, sangat susah sekali. Ada lagi mungkin, silakan. Belum ada? Baik, kalau belum ada mungkin itu dulu untuk materi kita hari ini. Ada 2 materi, di mana materi yang satu adalah materi yang kemarin, yang saya sampaikan dalam bentuk file. Nanti untuk materi yang kali ini saya akan upload di Google Classroom dan WhatsApp. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan minggu depan. Sepertinya ada materi lagi, kemudian ada kuis atau tugas lah. Ya, sekali-kali ada tugas gitu ya. Saya kan belum ada tugas itu. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.